Bayangin, sebuah negara merasa sedang diserang. Tapi anehnya, nggak ada suara sirine, nggak ada rudal yang ditembakkan. Inilah yang mungkin lagi dirasakan India. Bukan dari musuh besarnya di barat Pakistan, tapi dari Tiongkok di utara. Senjatanya, sesuatu yang lebih senyap dari perang, tapi bisa jadi lebih mematikan dari peluru. Air. Terdengar aneh? Tunggu dulu. Karena ini baru permulaan dari cerita yang jauh lebih besar dan kompleks. Jadi begini, Tiongkok itu secara geografis duduk manis di atas dataran tinggi Tibet. Kenapa ini penting? Karena dataran tinggi ini adalah menara air Asia, sumber dari 10 sungai besar yang menghidupi lebih dari 1,6 miliar orang. Dan ya, Tiongkok punya kendali atas keran air raksasa ini. Salah satu yang paling vital buat India adalah Sungai Brahmaputra. Sekitar 30% kebutuhan air di wilayah timur laut India bergantung padanya. Nah, di hulu sungai inilah Tiongkok lagi getol banget membangun bendungan-bendungan raksasa. Seperti Zangmu yang sudah beroperasi, sampai rencana mega bendungan di Metok yang katanya bakal jadi terbesar di dunia, bahkan melebihi bendungan Tiga Ngerai. Bisa kebayang nggak kalau aliran air sepenting Brahmaputra tiba-tiba dikendalikan penuh oleh negara lain? Apa dampaknya buat India kalau aliran Brahmaputra diutak-atik? Bayangin kalau Tiongkok tiba-tiba menahan aliran air, atau sebaliknya, melepaskannya dalam jumlah besar secara mendadak. Banjir bandang atau kekeringan parah bisa jadi bencana, menghancurkan panen, memicu dislokasi ekonomi, bahkan potensi konflik internal. Parahnya lagi, Tiongkok seringkali enggan berbagi data aliran air dan menolak menandatangani konvensi PBB soal penggunaan sungai lintas batas. Jadi India seperti nggak punya wasit buat protes. Makanya, India nggak tinggal diam. Mereka punya strategi Dam for Dam, membangun bendungan tandingan di wilayah Arunachal Pradesh sebagai semacam perisai air. Tapi apakah ini solusi? Atau justru awal dari perlombaan bendungan yang lebih berbahaya di Himalaya? Ternyata bukan cuma India yang deg-degan. Efek domino dari politik air Tiongkok ini terasa sampai ke negara-negara lain di Asia. Di Vietnam, delta Mekong yang subur, lumbung padi Asia Tenggara, mulai terancam kekeringan dan erosi karena bendungan-bendungan Tiongkok di hulu menahan sedimen. Di Bangladesh yang juga sangat bergantung pada aliran Brahmaputra, bisa kena getahnya 2 kali lipat, yaitu banjir atau kekeringan. Di Kamboja, danau Tonle Sap yang kaya ikan mulai tak menentu. Bahkan Laos yang dijuluki baterai Asia Tenggara karena ambisi bendungannya, banyak proyeknya justru dibiayai dan bergantung pada aliran dari Tiongkok. Ini seperti lingkaran ketergantungan yang sangat rumit. Jadi seberapa luas sebenarnya cengkraman air Tiongkok ini? Para ahli mulai menyebut fenomena ini imperialisme air. Dulu kolonialisme datang dengan kapal dan senjata. Sekarang, mungkin cukup dengan menguasai sumber air. Dengan proyek-proyek bendungan raksasanya, Tiongkok sekarang punya alat untuk mempengaruhi, bahkan mungkin menekan secara politik dan ekonomi negara-negara di hilir. Seringkali pembangunan ini dilakukan tanpa konsultasi memadai dengan negara tetangga yang terdampak. Ini bukan lagi cuma soal infrastruktur atau energi, tapi sudah menyangkut kedaulatan dan keamanan jutaan orang. Jadi jika aliran sungai, urat nadi kehidupan, bisa disandara seperti ini, apa artinya kemerdekaan dan kedaulatan sebuah bangsa di abad ke-21 ini? Sebuah pertanyaan besar yang mungkin akan terus menghantui masa depan Asia.